Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini, NIM 20087016, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan fungsi gerak manusia. Fungsi gerak manusia itu terbagi ada 8. Yang pertama, fungsi produktif. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi eksplorasi, fungsi adaptasi, fungsi personal, fungsi ekspresi, fungsi komparasi, dan fungsi ritual. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang fungsi gerak produktif. Maksudnya adalah manusia mampu membuat atau menciptakan sesuatu dengan gerak manusia dapat menyusun materi atau benda-benda. Contohnya seperti membuat persenjataan dan memecahkan persoalan yang dihadapinya. Misalnya seperti manusia bisa membuat rakit untuk menyeberangi sungai dan senjata-senjata lainnya, contohnya seperti bambu runcing. Yang kedua, fungsi komunikasi. Maksudnya adalah manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain. Contohnya bahasa isyarat, seperti yang sering dilakukan oleh anak-anak yang memiliki kekurangan terhadap dirinya, atau seperti tarian daerah yang suatu gerakannya menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di satu daerah itu yang diceritakan melalui tarian. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Manusia dapat menyelidiki keadaan atau aturan-aturan yang ada di suatu lingkungan di tempat dia berada atau di suatu daerah. Contohnya seperti gerak dalam berjalan. Jika seseorang bergerak dengan pelan, dapat kita ketahui dia menggunakan gaya berjalan. Atau contoh lainnya seperti kita bisa mengeksplor suatu tempat atau bagaimana keadaan di lingkungan tersebut untuk kita tempati atau untuk suatu kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kita bisa mengeksplornya dulu. Yang keempat, fungsi adaptasi. Contohnya dalam permainan sepak bola, pasti seorang pemain sepak bola perlu melakukan adaptasi terhadap aturan-aturan yang ada dalam permainan tersebut, seperti aturan-aturan seperti aturan pelanggaran yang ada di dalam suatu permainan sepak bola, atau aturan-aturan lainnya yang menyangkut dalam pertandingan sepak bola. Yang kelima, fungsi personal. Contohnya seorang atlet akan merasa kelelahan atau merasa capek setelah melakukan olahraga, karena fungsi personal ini merupakan kita dapat mengalami atau merasakan sesuatu yang terjadi pada diri kita setelah kita melakukan aktivitas. Yang keenam, fungsi ekspresi. Contohnya seorang atlet taekwondo yang membanting helm pelindung kepalanya karena merasa kesal terhadap kekalahan dia setelah bertanding, dan itu termasuk ke dalam fungsi contoh ekspresi. Yang ketujuh, fungsi komparasi. Contohnya dalam pertandingan bola basket, dalam pertandingan tersebut dapat kita bedakan berbagai macam gerakan dalam bola basket, seperti ada gerakan dribble, ada gerakan shooting, dan gerakan dalam memasukkan bola ke dalam ring. Yang kedelapan, fungsi ritual. Contohnya tarian Seblang yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Tarian ini dipentaskan atas simbol rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan desanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.